Saudara sebangsa dan setanah air, saya akan melanjutkan ini menyampaikan edukasi kepada kita semua. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa sudah waktunya masyarakat nggak boleh takut, ya, karena sebetulnya masyarakat itu melalui daripada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. KKN itu adalah apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kalau yang dibilang korupsi, Anda sudah tahu bahwa yang ditangkap KPK itu korupsi. Kolusi itu adalah berkolusi, ya, kong kali kong. Itu dilarang. Nepotisme itu adalah keluarganya keluarganya itu diberikan kesempatan selebar-lebarnya, sementara orang lain tidak. Itu namanya nepotisme. Nah, itu dilarang. Nah, sebagai masyarakat, kita ini punya hak dan tanggung jawab untuk mengontrol, mengawasi dan mencermati tentang perilaku mereka. Karena aparatur negara itu sesuai dengan ini memiliki hak. Haknya itu apa? Digaji, menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Ini pasal 4. Ya, bab 4 pasal 4 mengatakan itu pada ayat 1. Lalu kedua, dia menerima hak menggunakan hak jawab. Ya, menyampaikan pendapat di muka umum dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan. Itu haknya. Tapi dia juga punya kewajiban. Kewajibannya itu dikontrol. Ya. Dia kewajiban pertamanya mengucapkan sumpah. Jadi kalau ada pejabat negara yang tidak disumpah, masyarakat harus mengkritisi. Ya. Kemudian bersedia diperiksa dan diketahui kekayaannya. Ketiga, dia harus melaporkan dan mengumumkan tentang kekayaannya sendiri, ya. Lalu tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kalau dia melakukan itu, ancaman pidananya itu 2 tahun minimal dan 12 tahun paling maksimal, ya. Kemudian dia dendanya 1 miliar. Jadi itu kewajiban. Nah, kita sebagai masyarakat punya hak. Nah, masyarakat itu dalam menjalankan peran dapat dilakukan secara individu, ya, sesuai dengan sikonnya, situasinya. Jadi misalnya saya ini masyarakat, lihat ada pejabat yang curang, bisa saya laporkan, ya. Dan itu kita punya hak yang bertanggung jawab, ya. Kemudian melalui kelompok, ya, atau aliansi, organisasi maupun lembaga masyarakat. Ya, atau melalui perwakilan seperti yang ada di DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kota atau kabupaten. Nah, itu dan lain-lain, ya. Jadi pelayan publik dan aparat hukum bisa dikontrol langsung oleh masyarakat itu sendiri saat berhadapan pada proses dan peristiwa langsung. Ya, masyarakat punya hak dilayani. Tolong dicatat, diingat. Masyarakat sebetulnya berdasarkan undang-undang ini, masyarakat itu punya hak untuk dilayani. Sedangkan aparatur negara itu, baik itu pejabat, kepala dinas, kepala desa, lurah, camat, ya, maupun polisi, TNI, itu sifatnya adalah aparatur negara abdi masyarakat. Mereka selaku pelayan masyarakat. Mereka punya kewajiban untuk melakukan pelayanan, melayani. Nah, jadi masyarakat itu punya hak yang melekat, sedangkan pejabat publik, aparatur negara dan aparat hukum punya kewajiban yang melekat untuk melayani masyarakat sesuai dengan tupoksinya, ya, tupoksi. Nah, lalu jangan diputar balik. Seolah-olah pejabat itu jadi bos yang harus dilayani. Keliru, ya, keliru itu salah. Nah, jadi melalui dari
informasi ini saya ingin memberikan edukasi kepada kita. Jangan takut. Semua hukuman yang diatur dalam undang-undang itu, dihukumnya itu setelah ada proses hukum. Proses hukum itu di pengadilan. Jadi tidak ada sanksi hukuman itu tiba-tiba langsung dihukum di jalan. Jadi kalaupun misalnya seperti kemarin ini ada pandemi hukuman, memang di jalan, tapi itu ada hakim yang memang ditunjuk, dibuatkan SK-nya untuk melakukan sidang darurat. Itu tetap seolah-olah itu di dalam pengadilan, karena ada hakim, ada jaksa, ada panitra. Karena itu syarat itu. Ya. Denda-denda itu sebetulnya polisi lalu lintas menilang itu namanya penyitaan. Jadi masyarakat perlu tahu. SIM ditilang itu sama dengan disita. Nah, penyitaan itu hanya boleh dilakukan atas dasar izin pengadilan. Izin ketua pengadilan. Nah, dalam kondisi tertentu karena tidak memungkinkan untuk meminta izin baru dilakukan penyitaan, boleh dilakukan seperti namanya tilang. Tetapi seketika itu harus langsung dilaporkan kepada ketua pengadilan, dan proses untuk penyelesaian nggak bisa dengan damai, nggak bisa dengan 86, nggak bisa datang di loket bayar, harus ada sidang. Ya, jadi kalau teman-teman ingin agak sedikit ribet, coba baca riwayatnya Yusril Isha Mahendra, Profesor Yusril. Dia pernah gara-gara tilang SIM, dia minta sampai di Mahkamah Agung. Dia nggak mau terima begitu saja. Dia lakukan apa ini? Dia kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Bukan persoalan ini Profesor Yusril Isha Mahendra. Ini bukan persoalan apa, nggak mau didenda, nggak mau. Tapi negara hukum ini harusnya kita ikuti ketentuannya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita jangan cuma bisa ngoceh bahwa negara hukum. Nah, KUHP ini mengatur, membatasi masing-masing. Di sini yang tidak dibatasi, Pak, cuma pengacara. Ya, karena pengacara itu udah punya hak, hanya cuma mendampingi, ya. Jadi sekali lagi mendampingi, apa ini? Dari siapa ini? Ada WhatsApp video. Siapa itu? Nggak usah. Ada. Ya, jadi ini ada ini, ya. Kemudian saudara, kalau jadi Anda jangan takut berurusan dengan hukum. Hukum itu hanya bisa diputuskan kalau sudah masuk pengadilan. Itu baru hukum. Karena semua perundang-undangan, seperti saya sudah biasa katakan, ruang lingkup berlakunya undang-undang ada di dalam peradilan. Sedangkan peradilan itu dilakukan berdasarkan tata cara beracara. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, kalau ada hakim kamu saya, udah boleh. Nah, kemudian ini hakim itu pegangannya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Saya kemarin sempat menangkap ada hakim yang mengatakan, ini kan praduga tak bersalah. Ingat, hakim tidak punya hak untuk membacakan yang ada di sini. Harus diketahui, ini justru aturan untuk hakim. Jadi kalau ada hakim mengatakan ini kan praduga tak bersalah, ingat, hakim dilarang menjanjikan kepada seseorang yang sedang berperkara menang atau kalah. Praduga tak bersalah kan bukan menjanjikan. Loh, itu sudah menjanjikan. Siapa yang bilang tidak menjanjikan? Bagaimana Pak pengacara, Pak Tanjung? Praduga tak bersalah. Ya, kalau ada hakim yang mengatakan ini praduga tak bersalah, janji bukan? Itu bermakna janji. Loh, belum tentu kamu salah. Oh, berarti Bapak sudah menjanjikan. Hakim tidak boleh menjanjikan Anda akan menang atau Anda akan kalah, termasuk Anda belum tentu salah. Kenapa? Karena hakim dilarang menjanjikan apapun sebelum persidangan dilakukan, ya, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi hakim yang mengucapkan itu, hakimnya majelis hakim mengatakan itu, saya jujur aja katakan, ini sudah pelanggaran. Dia menjanjikan sama saya. Iya, dia mengatakan,
Kan belum praduga tak bersalah maksudnya kan belum tentu bersalah. Ini kan bahasa yang tertulis di sini. Ini yang dia harus amalkan, bukan dia harus ucapkan. Ya, jadi mohon diketahui, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini kekuasaan kehakiman ini adalah pedoman hakim, pegangan hakim, bukan ucapan hakim. Karena ini mengatur hakim. Kemudian ada, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, harap diingat, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 1 mengatakan, tidak seorang pun ada yang boleh dihadapkan di muka sidang apabila tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Jadi misalnya ini ya, pasal 6 mengatakan, tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi maksudnya gini, tidak ada seorang pun yang boleh dihadapkan di muka sidang selama itu tidak ada undang-undang belum ada bukti bahwa dia ini memang memiliki kesalahan. Jadi maksudnya itu memberikan batas kepada penyidik dan JPU tidak boleh membawa orang sembarangan ke pengadilan. Kalau Anda tidak punya alat bukti minimal 2, ya, dan harus sesuai unsur pidana serta asas hukumnya, ya. Jadi tidak boleh. Lalu kalau kita sudah diproses, kita mau terima, itu kebodohan. Bodoh semua itu. Ya. Nah, ini ayat 1. Nah, ayat 2, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah. Nah, ini berarti ini ayat 2 pasal 6-nya yang mengatakan demikian, bahwa hanya orang yang sudah ini baru boleh. Nah, tapi kalau menghadirkan itu harus ada 2 alat bukti minimal, ya. Jadi gitu. Kemudian kalau ada istilahnya praduga tak bersalah, ya, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah. Itu maksudnya sesuai wewenang masing-masing, ya. Jadi kalau ada ini Anda harus mengerti betul, ya. Ini buku kekuasaan kehakiman, undang-undang, bukan sekedar peraturan Mahkamah Agung ataupun misalnya surat edaran, ya, ataupun peraturan Mahkamah Agung, bukan. Ini adalah undang-undang, pegangannya hakim. Hakim itu mandiri. Jadi kepada bapak-bapak yang memang merasa sarjana hukum, terutama yang terlibat dengan perkara saya, tolong dicermati lagi. Karena pasti saya akan tetap menolak dan keberatan. Karena proses awalnya terhadap perkara kami ini tidak mengikuti hukum. Ya, 1, pelapornya itu tidak pernah di BAP. Kami sudah jadi tersangka. Bagaimana mungkin? Maksudnya korban. Misalnya seseorang yang diperkosa belum pernah di BAP. Tiba-tiba pemerkosanya sudah dinyatakan apa? Gimana kalau pemerkosanya merasa yang diperkosa merasa enggak, saya enggak merasa diperkosa. Itu yang bisa harus apa? Kedua, amit-amit, pencuri. Mana ada orang yang punya barang dicuri tidak pernah mengaku, tidak pernah di BAP, tiba-tiba orang yang mencuri sudah bilang, oh ini mencuri. Loh, siapa yang punya barang dicuri? Barang? Enggak, ada itu. Gimana? Ini makanya pidana itu ngatur begitu. Jadi sekali lagi saya ingin mengajari kita supaya kita ini nggak ngawur. Sarjana hukum yang menangani perkara saya itu seperti nggak pernah sekolah hukum, ya. Mereka menggunakan kekuasaan, kewenangan. Nah, kebetulan saya tidak mau digituin. Terlebih-lebih Anda perlu tahu, sesuai dengan amanat pasal amanat Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 28A. Setiap orang berhak mempertahankan harkat, martabat, dan kehormatan.
ini kehormatan keluarga ini kebetulan yang jadi keliru besar ini karena istri saya ikut dilaporkan. Saya tidak akan tinggal diam. Jangan bilang, yang penting kan bukan istri tetangga yang saya lagi bela. Istri saya sendiri ikut dilaporkan apa? Masa ada koruptor, istrinya tidak ikut istrinya diikutkan? Tidak pernah ada koruptor yang masuk korupsi, ya itu aja bupatinya. Istrinya nggak diikut-ikutkan, saya punya istri ikut-ikutkan. Oh ya jadilah, ya tambah. Siapa kira-kira? Suami mana kira-kira yang bisa diam? Istrinya diikut-ikutkan. Jangankan bilang tanpa istri, dengan sendiri saja kita sudah mati-matian, apalagi dengan ikutkan istri. Jadi sekali lagi saya pesankan kepada Jaksa Agung yang terhormat, ya tolong ditinjau Pak. Ini pelapornya yang jaksa peneliti di JPU Jaksa Kejari Sidoarjo ini ngabur. Jadi saya harapkan Jaksa Agung mengeluarkan surat SKP 2 kalau tidak mau malu, karena pasti saya kejar Pak, tidak akan saya diam. Saya akan membuat suatu kejutan yang tidak pernah dilakukan orang, yakni pasang badan. Orang pidana macam apa itu? Ya, orang yang kita protes tidak kenapa-napa justru justru dikasih sanksi sama KY, malah kita yang dikoyak-koyak. Ya, untunglah itu majelis hakim sudah meninggal dunia. Kira saya diam, tak akan diam. Oke, saudara, mohon maaf. Saya dalam kesempatan ini tidak bisa berpanjang lebar karena ada kegiatan lain. Saya mohon maaf, saya hanya pesankan. Sekarang sudah saatnya teman-teman memiliki namanya kartu proteksi perlindungan hukum yang bisa menjadi solusi buat segala persoalan. Anda ada urusan yang tidak bisa terurus, ini melalui dengan ini. Anda punya urusan tidak diselesaikan, akan menjadi permasalahan. Ya, akan jadi persoalan. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan atau tertunda, maka akan jadi permasalahan. Permasalahan yang ditunda akan jadi masalah hukum. Jadi sekali lagi, miliki kartu proteksi perlindungan hukum untuk membantu Anda mengurus segala urusan, ya, menangani segala permasalahan, ya, dan kemudian mendampingi Anda, membantu Anda, memberikan Anda nasihat-nasihat apabila Anda sedang dalam kondisi membutuhkan nasihat. Oke, ini adalah kartu proteksi perlindungan hukum. Kalau Anda sudah punya, ketika tertangkap tangan, Anda bisa mengatakan, maaf, saya menghormati hukum, saya akan mengikuti Anda, tapi saya tidak akan memberikan keterangan apabila saya tidak didampingi sama legal pribadi saya. Ya, karena ini Anda dengan menjadi anggota, Anda akan mendapatkan kartu proteksi perlindungan hukum. Oke, saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi kalau Anda tersinggung, saya mohon maaf. Siapapun yang saya sebutkan tadi bukan sekadar karangan, tapi fakta. Untuk itu, mari kita belajar hukum agar Anda tidak selalu dibodoh-bodohi orang-orang yang pintar, tapi hanya pintar ngakali. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Oke, kita jumpa lagi.